Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'dah. Syukur hanyalah milik Allah, Rabbun Ghafur. Salawat beserta salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda alam, panutan insan, habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap narju ala rahmatillah, berharap dengan kasih sayang Allah Ta'ala kita menjadi umat Nabi Muhammad yang senantiasa komitmen dengan segenap ketentuan tamasuk li irsyadihi dan senantiasa memegang teguh kepada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai acara kajian Islam Kalam dengan membaca kalimah Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada waktu ini Ustaz kita sudah hadir akan membawakan hikmah bulan Ramadan. Itu saja. Insyaallah. Syukran, insyaallah. Kita dengar ada ungkapan tangan bebas, tangan belia. Jati salam dari Cibatu. Dengan ikhlas tetap setia, ikuti kalam setiap waktu. Mudah-mudahan kita ikuti kalam. Ini kalimat yang baik, insya Allah. Artinya ikuti kajian salam setiap waktu. Ini bagian dari jati salam dari Cibatu. Ikuti kalam setiap waktu. Silakan kepada Ustaz kita untuk memaparkan dengan baik. Dimohon kepada semuanya untuk menyimak. Paling Ustaz untuk dialog nih, butuh berapa lama Ustaz nih? Biar representatif waktunya nih. Paling ya lama Ustaz. Baik. Tafadhol Ustaz, mangga. Nanti kita menunggu Ustaz, mangga. Silakan kepada Ustaz untuk memaparkan apa yang disampaikan tentang hikmah Ramadan. Tafadhol masykuran, mangga. Hikmah Ramadan atau kita berpuasa Ustaz? Ya silakan mangga. Malaysia, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyid asy-syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Ahmaduhu wa ashkuruhu fa huwa al-ghafurus syakur. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أوفرها ليوم النشور أرجو برها وذخرها والفوز بها بدار القرار والسرور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف آمر ومأمور اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di petang hari ini atau di hari ini kita sudah melewati pertengahan dari bulan Sya'ban, yang berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, bukan waktu yang lama, tinggal beberapa hari lagi bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan usianya pada bulan suci Ramadan. Tetapi menjadi sangat lama bagi orang-orang yang merasa usianya sebentar lagi. Bagi orang yang merasa usianya mungkin tidak akan sampai pada bulan suci Ramadan. Baik
karena kekhawatiran usia sudah sepuh, atau kekhawatiran karena menderita penyakit yang berat, yang suatu saat Allah Subhanahu wa taala bisa saja memanggil mereka sebelum sampainya bulan suci Ramadan. Akan tetapi bagi kita yang masih fisiknya sehat, usia juga masih muda, juga memiliki kekhawatiran yang sama. Karena kita tidak mengetahui usia manusia sampai kapan akan hidup di alam semesta ini atau di dunia ini. Maka bulan suci Ramadan merupakan bulan yang kita semua orang-orang beriman merasakan kerinduan. Wabil khusus bagi kita yang muslim sejak kecil, gitu, beriman sejak kecil, punya pengalaman-pengalaman, punya kenangan-kenangan yang indah. Ya. Sehingga betapa kita merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Dengan beranjaknya usia kita, semakin paham kita bahwa ternyata bulan suci Ramadan tidak hanya indah dalam kenangan, ya, suasananya saja, tetapi yang membuat kita semakin rindu adalah ternyata di dalam bulan suci Ramadan itu banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan. Kalau kita pernah mungkin kemarin 2 hari ya kita mendapatkan siraman ilmu dari 2 guru kita, Ustadz Iman dan Ustadz Undang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau berdua dan menyehatkan beliau. Itu kita mendapatkan bahwa Ramadan itu begitu banyak keutamaan. Ya. Mungkin ya, disebutkan bahwa ya, dalam bulan suci Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, ya, dilipat gandakan pahala, setan dibelenggu, ya. Allah banyak mengampuni dosa para hamba di bulan suci Ramadan. Allah bebaskan orang-orang dari belenggu api neraka. Maka dalam bulan suci Ramadan yang 1 bulan itu, ya, kita betul-betul memupuk kerinduan itu. Setelah 11 bulan ya, dari mulai Syawal, ya, terus kemudian sampai bulan Rajab Sya'ban ini, betapa banyak di antara kita yang terlena dengan dunia. Seakan-akan dalam 11 bulan itu kita betul-betul meninggalkan maslahat ukhrawi kita. Walaupun kadar Partai Keadilan Sejahtera pasti tidak seperti itu, ya, karena kita akan selalu diingatkan dalam upah-upah kita, ya, kita ada upah pekanan, ada mabit dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana orang di luar kita yang mereka tidak ada yang mengingatkan, ya. Baru ngeh, oh ini udah masuk, udah nisfu Sya'ban, gitu. Baru ngeh mau masuk bulan suci Ramadan udah nisfu Sya'ban, gitu. Kalau kita sudah diingatkan terus, ya, oleh pembina kita, pembimbing kita, para asatidz kita, bahwa ya, akan ada bulan suci Ramadan sejak jauh-jauh hari. Nah, maka bulan suci Ramadan yang begitu agung dan mulia ini, kita diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memupuk kerinduan itu dengan banyak-banyak berdoa, berharap, ya, agar kita disampaikan masuk dalam bulan suci Ramadan. Ya, beliau mengajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa itu bukan sekedar doa yang kita harapkan kita masuk dalam bulan suci Ramadannya, tapi bagaimana kita memupuk kerinduan untuk bertemu dalam bulan suci Ramadan, kemudian kita mempersembahkan ibadah yang terbaik
yang pernah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan ini adalah afdhalus syuhur. Bulan yang paling mulia. Maka saat akan datang bulan suci Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam yubashshir ashabahu, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan sabda beliau, atakum syahrul Ramadan. Nih, sebentar lagi akan datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Apa sih keutamaan bulan suci Ramadan? Syahrun mubarak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa bulan suci Ramadan itu adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau sudah berkah, sering kita mengucapkan Masya Allah berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Bahwa dalam bulan suci Ramadan itu, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita bertambah. Dan juga kebaikan yang bersumber dari kita bertambah. Makanya Rasulullah SAW itu digambarkan oleh Siti Aisyah ma'ajwad. Rasulullah SAW ya, ma'ajwad fi syahri Ramadan. Bahwa Rasulullah SAW itu orang yang suka memberi, orang yang baik. Akan tetapi ketika bulan suci Ramadan, maka beliau akan lebih lagi kebaikannya. Maka itulah mubarak. Yang disebut mubarak itu. Kebaikan kita yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala semakin besar, maka kebaikan yang bersumber dari kita untuk orang lain juga lebih besar dari hari-hari biasa. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Di antara bentuk keberkahan bulan suci Ramadan ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian, wahai umatku, berpuasa di siang harinya. Ya. Kenapa harus berpuasa? Atau kenapa ibadah yang khusus di bulan suci Ramadan itu puasa? Karena dalam berpuasa itu ya, adalah bagaimana kita mensucikan diri kita. Kalau kita punya pakaian yang ada nodanya, ya, kemudian setelah kita lepas, kita ingin mencuci, masukkan ke dalam mesin cuci, kita putar, kita kasih deterjen, kita putar, kita cuci, kita bilas sampai kemudian kering sehingga nodanya hilang. Itulah puasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keberkahan dalam bulan suci Ramadan kepada diri kita, membersihkan diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena itulah tujuan dari puasa. Sebagaimana disampaikan oleh atau disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia, orang beriman khususnya, untuk berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa. Maka di saat kita berpuasa, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membelenggu syahwat kita. Membelenggu keinginan nafsu duniawi kita. Yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan nafsu syahwat kita itu dalam 3 hal. Makanan, minuman, dan kebutuhan biologis. Ya. Atau persetubuhan kebutuhan antar laki-laki dan perempuan. Maka
di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak memiliki kebutuhan biologis makan, minum dan syahwat atau membutuhkan pasangan, itu hanya satu. Bukan para nabi, bukan manusia biasa, bukan para wali misalnya, bukan hewan, tetapi adalah para malaikat. Malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa para malaikat itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya, tanpa ada syahwat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk itu. Sehingga la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak ada tuh keinginan malaikat ketika diperintah kemudian membangkang. La ya'sunallaha ma amarahum. Dan pasti wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, saat kita berpuasa, kita ya, seakan-akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyamakan diri kita dengan para malaikat itu. Tidak makan, ya malaikat kan tidak makan, tidak minum, dan juga tidak ada keinginan syahwat. Nah, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan diri kita, menaikkan derajat kita. Sama dengan derajatnya para malaikat. Tidak pernah membangkang, melaksanakan perintah Allah. Jauh dari maladzat, jauh dari kenikmatan duniawi. Maka puasalah yang kemudian menjadi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam bulan suci Ramadan untuk menaikkan level keimanan kita. Derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Seakan-akan kita ingin mengejar derajatnya para malaikat. Nah, maka saat kita bisa menjaga diri kita dari sifat-sifat manusiawi, sifat-sifat keduniaan, tidak makan, tidak minum, tidak memiliki syahwat terhadap lawan jenis, maka seakan-akan kita seperti malaikat. Nah, maka bagi orang yang bisa melakukan itu, tuftahla fihi abwabas sama. Allah Subhanahu wa taala bukakan itu pintu langit, ya, bukan sekedar ya, kalau di dalam hadis yang lain ada ya, abwabul jannah. Kalau di hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai bahwa tuftah fihi abwabas sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu langit. Maksud dari dibukanya pintu langit ini apa? Bahwa orang yang berpuasa saat itu, manusia yang berpuasa saat itu, ya, itu doanya mustajab. Sehingga bisa menembus langit. Orang yang berpuasa saat itu, ya, mungkin kita pernah mendengar bahwa doanya orang-orang yang berpuasa itu tidak akan tertolak. Apalagi ada waktu-waktu khusus ya, yang Rasul SAW sebutkan mungkin ya, saat menjelang berbuka puasa ya, atau mungkin ya, kita pertemukan waktu puasa kita dengan waktu-waktu yang mustajab, misalnya antara azan dan qomat, kemudian sholat wajib, maka tuftafi abwaabus sama. Wah, tidak ada batasan dan tidak ada hambatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa beruntungnya orang-orang yang pada bulan suci Ramadan itu betul-betul berpuasa dengan ya, memenuhi berbagai macam syarat yang ada dalam berpuasa tersebut. Dia
ya, karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpuasanya ya, ada sunnah-sunnah puasa yang dia lakukan, ya, kemudian ada perintah-perintah ibadah-ibadah yang lain, mungkin membaca Al-Qur'an, ya, menjaga puasanya dengan tidak menjaga lisannya, berghibah, menggunjing orang lain, ya. Kan dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa yang tidak menjaga lisannya dari perkataan yang buruk, baik itu berghibah, menfitnah dan lain sebagainya, maka la hajata lillahi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak butuh puasa dan makan, dia menahan makan dan minumnya. Maka saat kita menjaga betul-betul kualitas puasa kita, betul-betul kita jaga dari syawaib, hal-hal yang bisa menghilangkan, ya, atau mengkikis sedikit demi sedikit pahala puasa kita, maka Allah Subhanahu wa taala tuftah fihi abwaab as-sama. Allah buka pintu langit. Ya. Doa kita langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwaabal jahim. Kalau hadis yang ini tughlaqu fihi abwaabal jahim, ya, bahwa Allah akan menutup pintu-pintu neraka, harusnya tadi, ya, di awal bahwa yang dibuka itu pintu surga, tapi ternyata, ya, tadi disebutkan dalam hadis ini ya tuftah fihi abwaabas sama. Ya. Ternyata abwaabas sama di sini juga, ya, bahwa orang yang berpuasa itu ketika menjalankan puasanya dengan sebaik-baiknya, mungkin kemarin kita dengar dari guru kita Ustadz Undang bahwa ada sebuah pintu yang khusus, ya, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu Babur Rayyan. Maka pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mungkin, ya, ada di antara lisaimin man mat, ada orang yang sedang berpuasa Allah cabut nyawanya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan ini langsung memberikan ganjaran, sudah dikasih cap stempel bahwa ini adalah as-shaim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui kualitas puasa hambanya. Ya. Jadi bisa jadi di akhirat nanti saat beliau dibangkitkan dari kuburnya, karena sudah wafat dalam keadaan berpuasa, di padang mahsyar tidak kehausan lagi. Allah berikan dia buka puasa langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan jaminan, dia bagi orang yang berpuasa itu tughlaq fihi abwaabal jahim, enggak akan masuk neraka. Allah berikan pintu itu tertutup. Dengan syarat apa? Ya puasanya betul-betul puasa. Wa tughallu fihi maradat asyayatin. Bagi orang yang betul-betul berpuasa, dia tidak akan mudah terpengaruh dengan godaan setan. Ya. Jadi kalau kita pernah dengar sebuah hadis, ya, bahwa asyaitanu yajri majrad dam, ya, bahwa setan itu masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian, ya, merasuki manusia itu seperti mengalirnya darah dalam tubuh manusia, bisa dikuasai. Tetapi bagi orang-orang yang berpuasa, yang bisa menjalankan puasanya dengan sepenuhnya, menjaga nafsunya dari sekedar makan yang halal saja dia bisa menjaganya, maka setan itu nggak punya pintu untuk masuk ke dalam diri dia. Makanya disebut wa tughallu fihi syayatin. Loh, kok ada sih orang yang di bulan puasa masih bermaksiat, padahal katanya setan itu dibelenggu. Ya, setan atau iblis dalam bentuk fisik mungkin dibelenggu. Tetapi al-adat, kebiasaan manusiawi kita yang telah kita lakukan, ya, selama 11 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu sudah mendarah daging. Maka saat masuk bulan suci Ramadan, kita, ya, maksiat kita itu bukan lagi
atas dorongan setan, tapi itu memang dorongan nafsu kita sendiri. Setannya sudah dibelenggu, tapi kitanya yang memaksa diri kita yang sudah apa nafsu itu peran setan di mana? Setannya sudah Allah belenggu. Tapi yang membuat kita bermaksiat justru adalah diri kita sendiri. Karena inna kaida syaitan kana dha'ifa. Setan itu dia lemah. Yang besar apa? Yaitu adalah nafsu kita. Ketika kita tidak bisa menahan nafsu kita, itulah kita kalah dalam bulan suci Ramadan, lalu kita melaksanakan kemaksiatan. Makanya kalau bagi orang yang bisa berpuasa dengan totalitas, maka di situ wa tughallu fihi maradat asyayatin. Setan tidak punya peluang untuk masuk ke dalam diri dia. Enggak ada godaan setan untuk bermaksiat, karena ya melakukan sesuatu yang mubah saja bisa dia tinggalkan, makan dan minum dan mendatangi syahwatnya kepada istrinya atau istri yang mendatangi suaminya, itu bisa dia tinggalkan. Ya, bagaimana setan bisa memberikan was-was, memberikan bisikan untuk melakukan kejahatan kalau dia sendiri sudah membelenggu dirinya, membentengi dirinya dari berbuat sesuatu yang Allah SWT larang. Makanya di antara makna as-shaum adalah junnah. Puasa itu adalah benteng. Benteng dari apa? Dari kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keberkahan bulan suci Ramadan yang Allah berikan kepada kita adalah fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berikan apabila kita melakukan sebuah kebaikan di malam itu, maka pahalanya ya melebihi dari pahala kita beribadah selama alfu syahr. Kalau kita beribadah 1 rakaat saja, sholat misalnya 1 rakaat saja, atau membaca ayat Al-Quran 1 ayat saja, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahalanya khairun min alfi syahr, bukan khairun min alfi lailah. Kita melaksanakan di malam itu tidak sampai misalnya 1 menit gitu, ya, sebuah ibadah. Mungkin sholat 1 rakaat, nggak ada 1 rakaat, 2 rakaat lah. Tapi ini hanya penggambaran, membaca ayat Al-Quran 1 ayat, ya, atau mungkin kita bisa mengkhatamkan 1 juz dalam malam itu. Allah berikan ganjarnya bukan malam lagi, misalnya lebih baik daripada 1000 malam, enggak, tapi 1000 bulan. Artinya apa? Kita bacanya 1 ayat, seakan-akan kita membaca ayat itu selama 24 jam. 24 jam berarti berapa menit? Berapa detik? Ya. Detik-detik yang kita dalam keseharian kita itu sering kita lalai. Ya. Nggak pernah kan kita dalam 24 jam itu dalam keadaan ibadah. Ada makannya, minumnya, ada WA-nya, ada Instagram-nya, ada Facebook-nya, ada kerjanya. Tapi kalau kita baca 1 huruf, 1 ayat atau 1 huruf dalam Al-Quran malam itu, maka pahalanya seakan-akan kita membaca huruf itu 24 jam. Karena Allah menyebutkan khairun min alfi syahr, bukan khairun min alfi lailah. Tidak dihitung malamnya saja, tapi dihitung juga malam dan siang harinya. Seperti misalnya ada orang yang digambarkan barang siapa sholat subuh ya bersama jamaah, kemudian dia duduk ya berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat syuruk, maka pahalanya adalah seperti pahala orang yang haji dan umroh. Yang kita lihat haji dan umroh, apakah betul ibadahnya sempurna? Ya, di situ ada sedikit riaknya, mungkin selfie-nya, ya kan? Ada sedikit ingin mungkin ya berapa jam atau berapa hari dia di Mekah, mungkin apakah seluruh waktunya dipakai untuk beribadah? Apakah hajinya yang ya di sana kita lihat mungkin ya prosesi haji itu hanya 4 hari misalnya, ya, atau kalau dia tamattu dari Indonesia itu mungkin bisa sekian hari atau sekian pekan. Apakah memang sempurna
hari-hari itu dipakai dia untuk beribadah. Tetapi bagi orang yang sholat 2 rakaat bersama jamaah subuh, kemudian dia berzikir, ya kemudian sampai terbit matahari, Rasul mengatakan dia melaksanakan haji dan umrah bersamaku, ya. Dalam riwayat lain disebut bersamaku, kata Rasul, disebutkan itu keistimewaannya bukan sekedar ibadah dan umrah saja, tapi ibadah haji dan umrahnya bersamaku, kata Rasul. Tamatan 3 kali disebut oleh Rasul, artinya dia ibadahnya betul-betul saat haji dan umrah itu sempurna. Seakan-akan tidak pernah melewatkan 1 detik pun dalam ibadah haji dan umrahnya itu dalam keadaan lahwun atau sia-sia. Nah, maka dalam Lailatul Qadar itu juga, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita, ya, fihi lailatun khairum min alfi syahr, bahwa ibadah kita dalam bulan suci dalam Lailatul Qadar itu, ya, walaupun hanya sedikit yang kita baca dari ayat Al-Quran atau hanya 2 rakaat qiyamul lail atau tarawih, ya, maka pahalanya itu seakan-akan kemudian, ya, di hari-hari berikutnya kita tidak pernah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang Allah berikan ganjarannya bukan hanya malamnya saja, tapi, ya, 1000 bulan. Bulan itu kan ada malamnya, ada siangnya, ya, ada paginya, ada sorenya, ada ya, artinya semua waktu dalam 1000 bulan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengandalkan ibadah di malam Lailatul Qadar yang sedikit. Maka kata Rasulullah SAW menutup hadis ini, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dirinya malam itu, Allah halangi dia malam itu untuk beribadah walaupun sedikit, faqad hurim. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dirinya, menghalangi dirinya untuk mendapatkan kebaikan selama 1000 bulan atau seumur hidupnya. Itu penggambaran dari keberkahan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau kita sedang memburu malam Lailatul Qadar tuh, yang kita inginkan adalah kita dinilai oleh Allah itu, ya, diterima sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, lalu ibadah kita bisa 1000 bulan. 1000 bulan itu kan berapa? Lebih dari 63 tahun atau 60 tahun, ya. Usia umat Nabi Muhammad SAW itu kan mabaina 60 wa 70, 60 atau 70 tahun. Sedangkan 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. 80 tahun. Sehingga kalau kita wafat di usia 70 tahun saja, kita sudah bonus 10 tahun. Ya. 10 tahun kita dapat ganjaran tanpa kita melakukannya. Ibarat kita dapat pulsa gratis, kuota gratis. Ya. Ada yang ngirimin kuota. Kita udah habis kuota pulsa kita. Tetapi tiba-tiba ada yang kasih tethering wifi. Ya. Pahala kita terus mengalir sedangkan kitanya sudah wafat. Karena apa? Karena kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Inilah, ya, di antara kabar gembira yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada para sahabatnya. Nah, maka ini juga yang kemudian menjadikan kita harus mengetahui apa sih hikmah dari Lailatul Qadar, hikmah dari puasa itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan sebuah syariat tanpa ada hikmah di dalamnya. Dr. Yusuf Al-Qardawi beliau mengatakan, ya, lam yushra' al-Islam syai'an illa li hikmatin. Islam ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkan sebuah syariat dalam Islam kecuali ada hikmah di belakangnya atau di dalamnya. Namun alimaha man alimaha, ya, hanya orang yang dapat saja hikmah itu yang mengetahuinya. Ya, ada di antara kita sama-sama puasa. Sama-sama puasa. Serumah kita mungkin semua sama-sama puasa. Tapi apakah sama hikmah yang didapatkan antara seorang ayah yang berpuasa, seorang istri yang berpuasa,
seorang anak yang berpuasa, apakah sama? Tidak. Alimaha mana alimaha. Yang Allah berikan hikmahnya bisa memahami dari hakikat puasa itu sajalah yang bisa memahami hakikat puasa yang sesungguhnya. Walaupun kita bisa cari apa sih hikmah puasa, buka kitab ulama, oh ini hikmah puasa 1, 2, 3. Tetapi kata Dr. Yusuf Qaradawi, alimah mana alimah. Hikmah puasa bukan sekedar yang ada di buku, tapi hikmah puasa itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, ya, pada orang yang berpuasa itu, ya, tentang hakikat puasanya. Bisa jadi, ya, dia mendapatkan hikmah puasanya itu melebihi dari orang-orang yang ada di sekitarnya, atau mungkin bisa melebihi dari gurunya, dari ulama yang mengajarkan dia tentang fikih puasa. Karena fikih puasa dengan hikmah puasa itu beda. Fikih bisa dipelajari, tapi hikmah puasa tidak ada yang bisa dipelajari. Hanya orang yang betul-betul mendapatkan hikmahnya yang dia rasakan. Baru. Wa jahilaha man jahilaha. Tapi orang yang melakukan puasa tanpa dibarengin dengan tirakat, ya, dengan penghayatan, ya, sekedar menggugurkan puasa Ramadan saja, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, digambarkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi di sini, jahilah man jahilah. Oh, dia puasa tahu fikihnya, tapi untuk hikmahnya dia nggak dapat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, ya, yang maha bijaksana itu bisa memberikan hikmah puasa ini kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, maka di antara puasa yang ingin kita raih, ya, dalam berpuasa itu adalah yang paling utama, bahwa puasa itu adalah tazkiyatun nafs bi ta'atillahi fima amar wal intihai fima naha. Jadi puasa itu adalah kita ingin menyucikan diri kita, membersihkan jiwa kita dengan apa? Bi ta'atillahi fima amar. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti malaikat tadi, wa yaf'aluna ma yu'marun. Wal intihai fima naha. La ya'suna Allah ma amarahum. Jadi kita betul-betul mensucikan diri kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Yang kita anggap itu adalah taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menganggap bahwa sedekah itu adalah taqarrub, biar rajin sedekah. Dia mendapatkan hikmah puasa dari situ, sedekahnya. Ada yang mengatakan, ada yang mendapatkan hikmah puasa dari apa? Dari baca Al-Quran. Tidak berhenti dia membaca Al-Quran. Dapat hikmah puasa di situ. Mentaqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Menyucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang berinfak semakin banyak infaknya, ya, maka akan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak membaca Al-Quran semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita pernah mendengar bahwa ada hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, ya, nanti di akhirat nanti Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iqra wartaqi warattil kama kunta turattal fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u Al-Quran. Dia derajatnya di akhirat itu adalah di akhir ayat yang dia baca. Maksudnya apa? Apabila dia membaca Alif Lam Mim, itu kan 3 huruf. Ya. Rasul menyebutkan pahalanya bukan 3, tapi 30. Dibaca dalam bulan suci Ramadan, ya, dilipat gandakan menjadi 1000, jadi 30.000. Ya. Tapi ibadah dalam bulan suci Ramadan, apalagi sambil berpuasa, la tuhsa. Tidak ada ganjarannya yang bisa dihitung oleh manusia. Yang menghitungnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kita ambil 3 ayat tadi, ya,
taruhlah dia hanya bisa membaca 3 ayat 30, maka derajatnya 30. Tapi kalau dia bisa membaca sekian, semakin banyak huruf yang dia baca, maka kredit dia akan semakin bertambah. Semakin banyak hurufnya, semakin tinggi derajat dia. Tazkiyatun nafs. Mendekatkan diri, menyucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan suci Ramadan ini adalah bukan hanya tempat kita beribadah, tapi tadribun ala kamalil ubudiyyati lillah. Kita ini sedang memantaskan diri kita, ya, untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Memantaskan diri kita menyandang pangkat derajat takwa. Kalau kita sering mengatakan atau mendengar orang Islam belum tentu beriman, tapi kalau orang beriman sudah tentu dia Muslim. Gitu. Orang mukmin, ya, belum tentu dia bertakwa, tapi kalau orang bertakwa pasti dia beriman, pasti dia mukmin. Nah, maka bagaimana kita yang beriman ini merasa beriman, ingin mendapat gelar takwa yang Allah Subhanahu wa taala berikan saat kita berpuasa. La'allakum tattaqun. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tersebut dengan kalimat la'alla, ya, harfu at-tarajji. Bahwa kalimat la'alla ini menandakan bahwa harapan itu pasti terwujud. Jadi Allah menjamin orang yang berpuasa pasti menjadi orang bertakwa. Namun derajat takwa juga bermacam-macam, ada tingkatannya. Ya, ada tingkatan derajat takwa mungkin seperti kita, seperti orang biasa. Ada takwa mungkin seperti derajat guru-guru kita, Ustaz Unda, Ustaz Iman, dan Ustaz guru-guru kita yang lainnya. Atau mungkin derajat takwanya seperti para tabi'in, atau tabi'in, atau para orang-orang saleh. Ada derajat takwanya seperti sahabat, ada derajat takwanya seperti para nabi, ya, ada derajat takwanya seperti para rasul, ada derajat takwanya seperti Rasulullah SAW. Itu mungkin hanya beliau sendiri. Ya. Beliau sendiri yang bisa punya derajat takwa seperti beliau itu hanya beliau sendiri. Ya. Nabi-nabi yang lain saja belum tentu. Ya, karena nanti di akhirat nanti kan semua umat itu mencari penolong, mencari syafaat. Gitu. Yang bisa memberikan syafaat hanya Rasul SAW. Maka kita ini ingin mengejar derajat takwa kita seperti apa? Kalau kita ingin seperti saat ini dengan orang-orang biasa, ya seperti inilah kita. Kalau kita ingin naik level lagi, tingkatkan semua ibadah kita. Puasa kita pasti puasa, tapi kualitasnya seperti apa? Sholat fardu, kita pasti sholat fardu, tapi kualitasnya seperti apa? Kita berzakat, pasti, tapi kualitasnya seperti apa? Gitu. Ya kan zakat kita semua sama. Ya, zakat fitrah sama. Sholat fardu kita semua sama. Baca Al-Quran kalau kita targetkan satu hari 1 juz sama. Tapi kualitasnya sejauh apa? Gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi tazkiyatun nafs bagi kita. Ya. Semakin kita ingin menyucikan diri, maka akan semakin sulit tingkatannya. Maksudnya apa? Ya. Nafsu kita ini yang sudah terbiasa santai, tidak beribadah pada Allah, kan menarik kita untuk udahlah nggak usah ngaji lagi, udahlah sholatnya cukup terawih di masjid saja, nggak usah qiyamul lail, udahlah nggak usah tuh ngapain ada zakat mah, udahlah nggak usah ngapain nambah infak lagi, udah cukup. Masya Allah. Sebentar. Apa nih? Ada satu penanya nih, ya, dari Ciranjang nih, Bunda Iin. Tapi topiknya beliau tuh menanyakan, Ustaz, apa saja yang membatalkan saum? Begitu Ustaz, mohon khawatir waktunya habis gitu. Mohon ini direspon Ustaz. Apa saja yang membatalkan saum, Ustaz? Demikian Ustaz. Apa saja yang membatalkan saum? Baik, tafadhal, mangga.
Ini yang membatalkan, ini fikihnya Ustaz. Harusnya Ya ditanyakan fikih ini harusnya. Isat Iman di awal. Ya Ustaz, apa nih tapi kita wajib istijabah insyaallah ini. Tafadhal, Baik. mangga. Yang membatalkan puasa ya. Kalau yang membatalkan puasa sedikit. Pertama, makan dan minum di siang hari, kemudian melakukan hubungan badan dengan suami istri. Ya. Itu hanya 3 itu. Ya. Tetapi yang mengikis puasa kita itu banyak. Masya Allah, Yang mengikis pahala puasa kita itu banyak. Kalau yang membatalkan ya, secara hukum hanya sedikit. Ya. Makan dan minum ya, di siang hari ya, dan berhubungan dengan suami istri di siang hari, udah itu aja. Tetapi yang kita khawatir itu bisa kita jaga kan? Bisa pasti insya Allah. Insya Allah bisa ya. Tapi yang tidak bisa kita jaga adalah pandangan kita ketika melihat ada orang yang lewat ya, dengan misal ya, dengan pakaian yang rapih kemudian dagu terangkat, kita bilang sombong banget. Padahal kita lagi ngomongin dia. Allahu Akbar, Masya Gitu. Allah. Dia juga nggak punya dosa. Lewat depan kita nggak punya dosa. Kitanya yang dalam hati, ini orang sombong banget, dosa, kurang pahala kita. Ya kan? Allah. Gitu. Atau misalnya kalau puasa itu kan sabar ya. Dituntut sabar. Kemudian kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam kantor, kayak pekerjaan, kemudian atau mungkin permasalahan di rumah, yang kemudian kita tidak bisa menahan kesabaran kita, lalu meledaklah sebuah ekspresi. Nah, pelampiasan ekspresi itu ya, yang di luar batas, maka ketika dinilai, mungkin kita sebagai manusia tidak bisa menilainya. Allah yang menilai. Ketika itu dinilai oleh Allah misalnya, itu sudah di luar kesabaran, berkurang lagi pahala kita. Gitu. Allah. Gitu. Atau mungkin misalnya kita punya alat komunikasi handphone. Ini yang sering saya khawatirkan juga, makanya ya, handphone kita itu ada ringtone, ya, ringtone. Bunyinya macam-macam. Ya. Ketika kita bawa sholat, kemudian ada yang nelpon, berbunyi. Nah, ringtone HP kita yang berbunyi itu, ya kemudian mengganggu orang yang sholat, mungkin tidak batal, gitu. Tapi mengganggu orang yang sholat berdosa, maka mengurangi pahala puasa kita juga. Masya Allah. Ya. Sehingga ketika kita ingin betul-betul menjaga puasa kita, ya, itu di zaman sekarang mungkin akan agak lebih sulit gitu, apalagi dengan medsos yang ada gitu. Iya, kita lagi buka berita aja kadang-kadang ada iklan yang tidak pantas gitu. Allah ya Rabb. Nah, itu juga pasti mengurangi. Nah, maka yang menghalangi atau yang membatalkan itu hanya sedikit. Kita insya Allah semua bisa menjaga yang 3 tersebut. Ya. Tetapi yang mengikis pahalanya itu yang kita khawatirkan. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kita sudah keluar dari tema yang tadi yang membatalkan puasa. Afan, ya. Kalau dibuka forum untuk dialog, Ustaz, kayaknya ada waktu 7 menit lagi kayaknya. Mangga. Oke, Afan, Ustaz. Syukran, jazakumullah. Walaupun ini belum selesai. Iya, tapi kita kalau ya, adanya kita terus lagi ya. Sangat luar biasa ini paparan yang Ustadz Kiai Haji Abdul Muhsin Aziz paparkan, luar biasa beliau, alhamdulillah. Namun tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, kita coba khawatir ada yang mau bertanya,
Mangga, tafadhal masykuran. Yang bertanya silakan. Enggak. Ada diteruskan. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau menanyakan, dibuka forum untuk bertanya. Kalau tidak ada, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga, Afwan, mangga silakan. Ana baru masuk ikut sama istri. Kalau kajian ini direkam di mana, San? Ana baru ikut nih. Direkam nanti itu bagian Haji Iden yang petugasnya. Ah, ya. Nanti kita nanya ke beliau insya Allah. Baik. Iya, ya. Jazakallah. Apaan, San? Baik, Masya Allah. Yang lain, kami sami mangga. Yang lain silahkan yang mau bertanya. Bila tidak ada, nampaknya tidak ada yang bertanya. Nampaknya. Apa lo teruskan? Betul Mas Kira, maka teruskan San. Kita lanjutkan sedikit lagi bahwa di antara hikmah puasa juga yang ingin kita dapatkan adalah jiwa kita ini betul-betul bisa mengalahkan syahwat kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini ya, dan hanya mencontohkan kepada kita yang harus kita kalahkan adalah makan, minum dan syahwat ataupun keinginan kita terhadap lawan jenis, maka sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul mengalahkan dunia terhadap diri kita. Sehingga keinginan yang ada dalam diri kita adalah betul-betul iradatul ukhrawi. Keinginan akhirat, bukan keinginan duniawi lagi. Walaupun ya kita tetap bekerja, tetap mencari nafkah, tapi kerangkanya itu adalah kerangka ukhrawi. Maka saat kita bisa mengalahkan syahwat itu, saat kita bisa mengalahkan syahwat kita itu, ada satu kebahagiaan atau dua kebahagiaan yang bisa kita rasakan saat kita berbuka puasa. Jadi kalau Rasulullah SAW mengatakan lis-shaimi farhatan, ya, yafrahuhuma, ya, idza aftara faraha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu faraha bi shaumihi. Bahwa kalau kita berpuasa dengan puasa yang betul-betul menjalankan atau menjaga puasanya, maka saat kita berbuka puasa ya, menyicipi makanan yang tadi siang haram bagi kita karena kita sedang berpuasa, kemudian menjadi halal saat maghrib, nah maka kita merasakan kenikmatannya. Makanya disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buka puasa itu dengan yang manis dan air tawar, bukan sirup. Kenapa? Karena saat kita berpuasa di siang hari, yang ingin kita cicipi adalah hanya air. Nggak ada yang lain. Kalau saat kita puasa, apa yang kita inginkan? Cuma air, minum seteguk selesai. Gitu. Makanya saat dia betul-betul menghayati puasanya, ya, menjaga kualitas puasanya, maka saat dia berbuka dengan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, kurma dan air, gitu ya, farhah, bahagia betul, bahagia ya, sangat-sangat bahagia. Beda yang sudah puasanya mungkin tidak dihayati, gitu ya. Apalagi sudah di hadapannya banyak makanan, itu tidak farhah gitu. Dia justru bukanya hanya mengejar syahwat semua ya, ada bala-bala, gehu, ada Allahu Akbar. Tapi bagi orang yang betul-betul menghayati puasanya, ambil kurma 1, 3, 5 yang ganjil, lalu meneguk air minum yang ya tidak perlu dingin, tidak yang tawar saja, itu sebuah kenikmatan. Apalagi
minumnya itu dengan disadari bahwa ini adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sallallahu farhah. alaihi wasallam. Masya Allah. Nah kemudian yang kedua adalah idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Dia berbahagia dengan puasanya karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, semua amal Bani Adam lahu illa shaum atau illa siyam. Semua pahala ibadah itu adalah untuk dia yang mengerjakan ibadah tersebut kecuali puasa. Ya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau semakin tinggi kualitas puasa dia, maka dia akan semakin tinggi makanahnya, derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rahman. Ya, maka saat Allah dia bertemu dengan Allah, ya, sudah semakin ya ketika puasanya dengan baik, ya, derajat tinggi, derajatnya tinggi. Masya Allah. Al-Qur'annya banyak, Ustaz, derajatnya semakin tinggi. apa Ustaz? Waktunya tinggal setengah menit lagi Ustaz. Betul. Mohon maaf Ustaz, ini sangat baik cuma waktu tidak dibatasi. Tafadhol ditutup. Insyaallah. Yang terakhir mungkin ya bahwa puasa itu Allah ingin kepada kita ya, menahan sedikit rezekinya atau kenikmatannya. Jadi kalau kita terbiasa makan di siang hari, maka dalam bulan suci Ramadan Allah ingin kepada kita untuk tidak makan, bukan sekedar puasanya, tapi kita membayangkan bagaimana hari-hari kita tidak puasa, kita sedang makan saat itu. Saat itu kita sedang makan harusnya, tapi karena puasa kita tidak makan. Nah, kita ingin bahwa di saat itu kita merasakan kenikmatan yang seharusnya kita rasakan, tapi kita tahan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala ingin kita merasakan ya, penderitaan orang-orang yang mungkin ya, di sekitar kita atau di tempat lain yang tidak bisa mendapatkan kenikmatan seperti yang kita nikmati. Maka Allah syariatkan puasa ini ya untuk diri kita semakin merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Semakin merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa bahwa kenikmatan adalah berkah, maka semakin kita melatih diri untuk tidak menikmati kenikmatan dari Allah itu, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala ingin kita semakin merasakan nikmati itu kapan? Nanti di akhirat. Gitu. Ya, jadi kalau kita menahan diri kita untuk tidak menikmati yang mubah-mubah, itu bukan berarti kita menyia-nyiakan nikmat Allah, bukan, tapi justru kita ingin menikmatinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti dari anak pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza. Waktu yang membatasi kita. Kepada semua, syukran jazakumullah. Makasih banyak udah hadir. Dan tutup majlis dengan membaca Alhamdulillah dan doa sifatul majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب